Ya pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, menjelang perayaan Tahun Baru 2018, pengamanan di beberapa tempat mulai diperketat. Mulai dari jalur keluar masuk Jember, kemudian tempat ibadah, tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian. Dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jember? Di samping kanan saya sudah ada Bapak Kapolres Jember, Bapak AKBP Kusworo Wibowo. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bapak, sejauh ini bagaimana persiapan menjelang tahun baru 2018, Pak? Ya, baik, terima kasih. Kesiapan kami dalam hal melakukan pengamanan itu sudah diawali dengan rapat koordinasi antara Polres Jember dengan instansi-instansi samping. Itu ada Kodim, ada batalion-batalion, satuan TNI, ada juga Dinas Perhubungan, dan ada juga organisasi kemasyarakatan yang siap untuk membantu pengamanan kegiatan malam tahun baru 2018 dan kegiatan ibadah Natal. Berarti melibatkan beberapa aparat ya Pak dalam hal ini? Iya, tentunya. Kita sinergi, sukses melalui kebersamaan. Nah, dari situ kita menyiapkan 570 personil untuk melakukan pengamanan. Itu terdiri dari 455 personil Polres Jember dan 115 personil dari instansi samping, baik itu dari Kodim, dari Orari, dari Ormas seperti Banser maupun Dinas Perhubungan dan lain-lain. Itu secara keseluruhan menjelang perayaan Tahun Baru 2018, Pak? Iya, jadi kegiatan-kegiatan yang kita amankan adalah kegiatan ibadah Natal. Di setiap gereja, Jember ini ada 65 gereja, di mana tiap-tiap gereja itu kita berikan personil untuk pengamanan. Tentunya personil pengamanan terlihat melihat daripada jumlah jemaah yang melaksanakan kegiatan ibadah. Kalau yang jemaah gerejanya itu di atas 350, kita mengidentifikasi ada 14 gereja. Kalau untuk yang di atas 350 jemaah, itu personil pengamanannya bisa sampai 10 atau 15 personil setiap gereja. Gitu. Dan selain di gereja-gereja, kita juga menempatkan personil-personil di titik-titik rawan, laka lantas, titik rawan kemacetan, dan juga tempat-tempat keramaian terkonsentrasinya penduduk di kegiatan-kegiatan wisata. Untuk di Jember ini kami membuat 6 pos, yaitu 4 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan. 4 pos pengamanan itu adanya di pos Pam Tayeng di Sumber Baru, iya. Kemudian pos Pam Tawang Alun di Rambi Puji, kemudian pos Pam Alun-Alun di Kecamatan Patrang, dan pos Pam Garahan di Sempolan. Nah, kita mengevaluasi daripada tahun lalu bahwa di Sempolan, di area dekat Gumitir itu ada longsor. Dan ketika longsor itu terjadi, maka itu stuck kendaraan. Dan untung pada saat itu kita bisa datangkan derek dan kita bisa segera bersihkan jalan dan arus lalu lintas bisa segera selesai. Nah, untuk kali ini kami kerjasama dengan Dinas PU, kemudian dengan Dinas Perhubungan, kami standby-kan 1 unit derek dengan ekskavator untuk seandainya terjadi longsoran, kita bisa langsung segera melakukan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan kemacetan lantas dan kita bisa langsung urai sehingga arus lalu lintas tidak sampai terjadi terkendala. Namun demikian, kita semua berharap dan berdoa supaya tidak terjadi gangguan apapun berkaitan dengan selama kegiatan malam tahun baru ini. Baik, kemudian pengamanan yang ada di kota sendiri bagaimana, Pak? Pengamanan yang ada di kota ini, kita juga sudah menaruh personil-personil khususnya di Simpang 4 Mangli, di Simpang 3 Jompo, kemudian di beberapa simpang-simpang yang memang itu mengarah kepada ke kota. Tentunya kami juga fokus kepada kegiatan-kegiatan tempat hiburan, jangan sampai terjadi keributan, kemudian juga kita selalu merazia dan menekan adanya peredaran obat keras dan narkoba dari mulai bulan September 2017 sampai dengan Desember. Nah, ini namanya kita sebut dengan operasi cipta kondisi. Untuk bisa menciptakan kondisi malam tahun baru yang aman, maka tidak bisa serta-merta aman, tapi aman itu harus diciptakan. Sehingga mulai bulan September kita mengkondisikan hal-hal yang kiranya bisa mengganggu
keamanan kegiatan malam tahun baru, kita lakukan kegiatan-kegiatan itu untuk menciptakan malam tahun baru yang aman. Berarti beberapa bulan sebelumnya sudah dipersiapkan ya Pak? Betul. Dan sejauh ini sudah berapa persen Pak Ya. untuk persiapannya sendiri? Baik, untuk kegiatan operasi cipta kondisi ini kita sudah lakukan bulan September, yang mana kemarin sudah kita lakukan pemusnahan barang bukti miras dan narkoba. Kita bisa mengamankan 5.758 botol minuman keras, yang mana seandainya itu tidak kita razia, itu bisa saja dikonsumsi pada saat malam pergantian tahun ini. Baik Bapak, terkait persiapannya sejauh ini bagaimana Pak? Baik. Untuk bisa menciptakan malam tahun baru yang aman, itu kita tidak serta-merta aman karena sendirinya aman, tapi keamanan itu harus diciptakan, keamanan itu harus diperjuangkan. Oleh karenanya, sejak bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, kita melakukan kegiatan rangkaian operasi cipta kondisi. Ada operasi cipta kondisi dan operasi sikat. Nah, apa aja fokusnya? Fokusnya adalah pencurian pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor. Fokusnya adalah narkoba, termasuk minuman keras. Nah, dengan hal ini bisa kita lakukan operasi, kita bisa menangkap pelaku-pelaku kejahatan pencurian, kita bisa menangkap pelaku-pelaku pengedar narkoba, kita bisa mengamankan barang bukti minum-minuman keras sampai dengan ganja, sabu, bahkan sampai ke obat-obat berbahaya, yang mana itu rawan untuk dikonsumsi pada saat malam pergantian tahun. Sehingga apabila ini semua sudah bisa kita manage, kita bisa kelola, insya Allah bisa tercipta malam tahun baru yang aman. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin kita dengan Forkopimda Kabupaten Jember, kita melakukan pemusnahan barang bukti narkoba. Itu terdiri dari 5.758 botol minuman keras ilegal. Kemudian kita juga memusnahkan 1 kilogram daun ganja dan 9,90 gram sabu dan 3.257 butir pil dextro dan trihexyphenidyl. Nah, terbayang sama kita kalau satu botol ini dikonsumsi oleh 10 orang saja, 5.000 botol, udah berapa itu dia? 500.000 penduduk Jember itu terindikasi minuman keras. Dan biasanya kejahatan-kejahatan itu berlanjut bisa terjadi yang diawali dengan minum-minuman keras, seperti pencabulan, persetubuhan, bahkan perkosaan, atau bahkan kecelakaan lalu lintas yang diawali karena efek daripada minuman keras atau narkoba. Ya, sejauh ini antisipasi dari Polres Jember Pak terkait kegiatan yang cenderung negatif lainnya, seperti halnya tadi seks bebas, kemudian mengingat pada perayaan tahun baru ini kan hotel-hotel juga penuh Pak, bagaimana? Oke, baik. Sebagaimana filosofinya pertandingan sepak bola, bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, tentunya kami Polres Jember melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap barang-barang yang sifatnya memabukkan, yang bisa membuat kejahatan-kejahatan berikutnya tercipta. Seperti yang tadi, narkoba dan minuman keras sudah kita tangkap di awal. Kemudian kita memberikan himbauan-himbauan kepada tempat hiburan maupun hotel-hotel agar lebih selektif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Begitu pula dengan petasan. Petasan kami sudah sampaikan, kayak buat banner-banner, dan kami sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan dan balai desa bahwa menggunakan petasan, menyimpan, memperjualbelikan, itu ada ancaman hukuman pidananya. Itu sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, itu ancaman hukumannya bisa 20 tahun penjara. Lain dengan kembang api. Kalau kembang api memang dia harus berizin, dan berizinnya ke Polda, dan yang menyulut pun harus memiliki sertifikasi untuk menyulut gitu. Kalau petasan mutlak sama sekali tidak boleh, karena itu berbahaya bagi pribadi maupun orang lain. Baik, sejauh ini bagaimana kesadaran masyarakat Jember Pak akan pentingnya dari hukum itu sendiri? Baik, kita mengevaluasi daripada tahun lalu 2016, memang masih ada yang mau coba-coba untuk memperjualbelikan petasan. Ini yang bersangkutan membeli dari luar Kabupaten Jember, ditampung di Kecamatan Patrang waktu itu, mau dijual, tapi sudah terendus oleh personil Polsek Patrang dan kita bisa amankan. Dan
luar biasa petasan yang disita itu petasan yang sebesar-besar kaleng cat itu, dan itu sangat bahaya sekali. Itu udah bisa berefek seperti bom yang low explosive, yang ledakannya efeknya rendah, tapi tetap itu bisa berbahaya baik terhadap penyulutnya maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh sebabnya kami menghimbau melalui media ini agar masyarakat jangan sampai ada yang menggunakan petasan, memperjualbelikan petasan, menyimpan petasan, karena itu ada ancaman hukuman pidananya dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Baik Bapak, pertanyaan terakhir, himbauan Bapak sebagai Kapolres Jember kepada masyarakat Jember khususnya terkait perayaan Tahun Baru 2018 ini bagaimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Jember berkaitan dengan menyambut malam Tahun Baru. Kami menghimbau kepada warga masyarakat agar seandainya meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, saya menghimbau untuk melakukan upaya kunci ganda dan menginformasikan kepada polsek setempat, menginformasikan bahwa rumah yang akan ditinggalkan adalah dalam keadaan kosong, sehingga polsek bisa memberikan perhatian lebih kepada rumah-rumah kosong tersebut. Kemudian bagi yang melakukan perjalanan jauh, yang pertama adalah mengecek kendaraan, apakah kendaraan tersebut layak pakai untuk jarak jauh, baik itu ban, mesin, wiper, dan lain sebagainya. Yang kedua, cek kesiapan surat-surat kendaraan bermotor. Yang ketiga, cek personil diri pribadi pengemudi kendaraan. Jangan sampai kita memaksakan dalam kondisi yang tidak fit tapi memaksakan perjalanan jauh. Itu berbahaya bagi penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut maupun kendaraan orang lain. Itu kemudian bagi yang merayakan di seputaran Kabupaten Jember, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas Jember dengan kita berlaku disiplin dan mentaati aturan, karena yang menjaga keamanan dan kondusivitas Jember adalah kita sendiri, warga Kabupaten Jember. Hindari minum-minuman keras, jauhi narkoba, hindari perilaku seks bebas, dan kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Jember. Baik, terima kasih Dan. Ya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Kapolres Jember, Bapak AKBP Kusworo Wibowo. Saya Prima Evantari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Oke, thank you Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengucapkan selamat tahun baru 2018. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.